Hai teman-teman semuanya, semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Jadi di video kali ini saya tidak facecam atau enggak bertatap langsung dengan kalian, melainkan saya menggunakan voice. Bukan karena apa-apa sih, tapi ya emang lagi pengen aja. Kali ini saya akan membahas yang selalu terbesit dan ribuan pertanyaan di dalam pemikiran kalian. Mengapa harus mendaki gunung? Dalam hal ini, saya memiliki jawaban bagi pribadi saya sendiri ya teman-teman. Semoga di dalam pertanyaan dan jawaban bisa bermanfaat buat kalian juga yang nonton video ini, walaupun videonya tanpa facecam. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa harus mendaki gunung? Ya, sebenarnya mendaki gunung menurut saya merupakan kegiatan outdoor. Ya, bisa dibilang olahraga yang cukup ekstrim. Kalau orang awam yang belum pernah menginjakkan kakinya di gunung pastinya dipenuhi ribuan pertanyaan. Yang kayak gini contohnya pertanyaannya, aman nggak di sana? Terus aman nggak di dalam pendakian? Bagaimana perjalanannya menuju ke gunung? A, B, C, D. Bagaimana kalau kesasar? Terus bagaimana kalau ketemu hantu di gunung? Itu kan yang pasti yang kalian pertanyakan. Terus bagaimana kalau mau buang air besar atau mandi? Jadi perlu diketahui bahwa mendaki gunung sebenarnya adalah panggilan jiwa. Kalau udah menjadi hobi, nggak akan surut keinginan di dada sebelum menaklukkan gunung A, B, C, dan D, dan yang lainnya lah ya. Seorang pendaki gunung yang konsisten dengan cita-citanya harus memiliki manajemen waktu dan kedisiplinan yang matang. Jadi biar kegiatannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh pendaki gunung itu sendiri. Jadi setelah pertanyaan yang pertama itu, terus ada lagi gini, apa sih yang dicari di gunung? Emang di tempat lain tuh nggak ada tempat rekreasi lain gitu ya selain ke gunung. Masih ada ya pantai atau nggak mall. Sebenarnya kalau kalian sudah ke gunung atau mendaki, gunung itu mengajarkan bahwa setiap sesuatu itu berharga. Dan kita sering lupa karena di kehidupan kita yang normal tuh semuanya serba ada. Contohnya air, kalau di rumah itu pasti kan banyak, tinggal buka keran langsung dapat air. Kalau di gunung, manajemen waktu dan manajemen diri sendiri itu, misalkan kehabisan air, bahkan air yang bercampur dengan tanah yang kotor dimanapun pasti bakalan habis. Kalau manajemen diri sendirinya dalam memanage logistik itu tidak terkontrol atau tidak termanage, maka dari itu pendakian sebenarnya bukanlah hanya sekedar pendakian, melainkan bagaimana kita belajar memanajemen waktu, memanage diri sendiri, memanajemen logistik dan makanan. Banyaklah. Kalau kalian sudah bisa menginjakan atau melakukan pendakian ke gunung, pasti kalian bakalan tahu jawabannya sendiri. Mungkin yaitu yang pertanyaan nomor 2 ya, yang apa yang kamu cari di gunung. Baik, nomor 3, terus teman-teman tuh suka ada yang nanya, ya, apa sih yang bikin termotivasi dan antusias untuk selalu melakukan pendakian ke gunung A, B, C, dan D? Jadi pergi ke gunung itu bukan untuk melarikan diri dari masalah, karena memang masalah tidak akan pernah terselesaikan jika kita melarikan diri ataupun dibuat untuk pelarian, atau enggak lihat teman-teman dengan foto-foto yang keren di gunung lewat Instagram, Facebook, dan lain-lain. Enggak sih, sebenarnya saya pribadi ke gunung itu tujuannya ya untuk menenangkan diri, mencari inspirasi, terus juga ya
Saya membuat video seperti ini memberi pemahaman buat teman-teman semuanya tentang cara pendakian, tentang cara memanage waktu, manage diri sendiri, logistik, dan bagaimana cara memanage pendakian dari awal sampai akhir, dan juga ya biar lebih sehat lagi dengan cara berolahraga dan menikmati alam tanpa merusak alam. Terus apa sih yang bikin termotivasi atau antusias? Jadi ini soal perasaan. Saya bilang mendaki gunung itu seperti ada panggilan. Mungkin itu jawabannya. Menaklukkan berbagai puncak gunung seperti apa rasanya? Kadang kan suka ada yang bertanya seperti itu. Bangga sih pastinya ya. Jadi kalian harus tahu gak semua pendakian itu selalu dapat momen-momen yang baik, panorama yang baik, atau enggak dengan ekspektasi kalian dengan cuaca cerah dan lain-lain lah pokoknya. Yang contohnya itu seperti lautan awan, sunrise atau sunset yang gak akan kalian bisa temuin di kota atau dimanapun, dan masih banyak lagi yang gak bisa diceritain. Jadi lupain hal semua itu. Sebenarnya bukan untuk menaklukkan. Bertahan di dalam pendakian untuk melewati semua rintangan yang saat kalian lakukan pendakian, itu yang bisa bikin kalian bangga. Banyak ribuan orang yang sudah sampai puncak, terus puncak-puncak gunung lain, yang intinya ya saya jauh merasa lebih bahagia karena di akhir langkah kaki berhenti di sana juga saya selalu mendapat ketenangan. Dan di poin akhir nomor 5, apakah tiap pendakian harus mencapai puncak? Enggak teman-teman. Jadi walau beberapa kali mendaki saya bisa sampai puncak, tapi puncak, kalian harus ingat ya, puncak bukanlah harga mati sebenarnya. Jadi kamu sendiri yang paling tahu kamu sanggup atau enggak bisa sampai puncak. Teman-teman pendakian pasti ada juga yang bisa bermotivasi, ngasih semangat di dalam setiap pendakian. Setiap orang soal fisik pasti bisa diperjuangkan dan bisa dikuati lah untuk bisa sampai ke puncak. Tapi soal mental setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi saya ngasih saran sedikit buat teman-teman yang melakukan pendakian, cobalah kalian bisa saling support di dalam pendakian itu. Jadi satu sama lain saling mendukung, dan itu bukanlah hal yang buat kalian rugi. Apakah itu sepadan dengan yang apa kita dapat di puncak? Pertanyaan ini pasti saya bakalan ngejawab. Buat teman-teman, cobalah rasakan sendiri. Cobalah untuk naik gunung atau enggak mendaki. Pasti akan tahu nikmatnya mendaki kayak gimana. Kalau belum pernah ngerasain nikmatnya mendaki, pasti selalu berpikiran jika mendaki itu banyak ruginya daripada untungnya. Tapi nyatanya gunung selalu buatmu rindu. Baik teman-teman, jadi mungkin itulah 5 hal yang selalu dipertanyakan di benak kalian. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat buat teman-teman semuanya, kalian bisa share, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Jadi see you next video and bye bye.